sumber apa sumber dari penyedia barang bahan mentah gitu ya, atau untuk meningkatkan demand tadi apa permintaan produk gitu ya, atau yang ketiga itu to further utilize existing manufacturing capacity or distribution channels, or merely to avoid putting all their eggs in one basket. Intinya ada 4 kan contohnya itu ya, tapi intinya yang kalimat ketiga ini gini, perusahaan-perusahaan itu sering ekspansi ke dalam industri lain karena mereka maunya ini ada banyak, ada 1, 2, 3, 4 di sini ya. Yang pertama mau menjamin sumber dari penyedia barang mentah mereka. Misalnya nih ya, kalau kalian masih nggak terlalu ngerti, misalnya contoh kayak tadi yang otomotif itu, yang misalnya perusahaan yang membuat satu mobil gitu ya, misalnya lah Toyota gitu ya. Untuk membuat mobil kita perlu apa? Bahan mentahnya kita perlu iron gitu ya, kita perlu yang namanya itu jangan Toyota deh, atau misalnya Indofood tadi ya, untuk bikin mie instan kita perlu apa? Mie instan tuh kalau bikin mie bahan mentahnya apa? Tepung terigu, terus misalnya kayak gitu ya, air misalnya gitu ya, gitu. Nah, yang tadinya si Indofood ini hanya memproduksi mie instan gitulah bilangnya ya, mie instan dan misalnya cabai atau kecap gitu ya, tapi mereka butuh kan bahan-bahan mentahnya kan, butuh air, butuh tepung terigu, butuh kacang kedelai, butuh cabai gitu ya. Nah, mereka ekspansi perusahaannya nggak hanya ada di bidang industri makanan jadi, tapi mereka bisa aja ekspansi jadi perusahaan yang mensuplai tepung terigu misalnya, atau yang juga menjual tepung terigu, atau yang juga menjual air, karena itu kan juga bahan mentah yang mereka butuhkan kan gitu. Jadi untuk memastikan gitu ya, kalau mereka tuh selalu punya bahan mentah, atau mereka selalu punya bahan mentah dengan kualitas tertentu yang mereka butuhkan, daripada mereka beli gitu ke perusahaan lain gitu kan. Mereka juga butuh kan untuk bikin mie, bikin kecap, bikin sambal itu. Daripada mereka beli ke perusahaan lain mahal, ya udah kenapa nggak mereka produksi sendiri gitu. Kenapa mereka nggak produksi sendiri? Ya mereka bisa bikin itu buat bikin Indomie, mereka juga bisa jual bahan mentahnya ke masyarakat gitu, misalnya air atau terigu gitu ya, misalnya gitu. Jadi mereka ekspansi gitu. Salah satu alasan kenapa banyak industri yang ekspansi, nggak hanya ada di satu industri awal yang mereka tadinya ada di sana gitu ya, seperti yang Indofood kan di makanan, tapi mereka juga ekspansi ke yang lain-lainnya gitu ya. Atau misalnya entahlah, misalnya mungkin KFC ya gitu kali ya, kan jualnya ayam goreng gitu, tadinya makanan, mungkin mereka ekspansi jadi poultry, jadi peternakan, mungkin aja, karena mereka kan butuh ayam itu kan gitu. Ngerti ya jadi paragraf 12 itu ya? Ayo yang masih bingung. Ini gue nge-stuck. Kerjasama dengan perusahaan lain, belum tentu kerjasama gitu. Kayak misalnya si Indofood itu butuh air, ya udah ngapain dia ke Aqua untuk ini air, untuk beli air sama Aqua.
Dia cari sendiri sumber sumber air, dia proses sendiri airnya jadi air yang bersih, terus airnya dipakai deh buat bikin adonan mie gitu ya, daripada dia beli air sama aqua kan gitu. Jadi dia ekspansi gitu, nggak cuman bikin mie, nggak cuman produksi makanan instan, tapi mereka juga jadi ekspansi ke yang lain-lain gitu. Betul, betul, betul. Memperluas perusahaan, iya, ekspansi untuk memperindustri, memproduksi gitu ya, misalnya memproduksi barang-barang lainnya gitu. Itu salah satunya ya di contohnya itu. Yang kedua kan juga masih ada tuh increase product demand. Ya itu, tapi intinya kalau satu udah ngerti, yang lain-lainnya itu tinggal di translate aja sebenarnya. Untuk meningkatkan tadi demand apa? Permintaan produk ya dari masyarakat gitu. Increase demand ya tuh. Mas mengkategorikan untuk terjemahan tentang industri lebih cocok. Oke, menjelaskan industri menurut fungsinya. Ya, oke. Good. Oke. Jadi ini tadi Mbak Amaida bisa bisa direvisi hasil translate-nya. Begitu ya Mbak Maida ya. Kita coba beralih yuk ke yang lain. Tadi Mbak Vivi minta ini ya dibuka ya. Kita coba buka punya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi. Sama-sama. Jadi teman-teman mungkin untuk PR yang berikutnya, yang modul berikutnya dimengerti dulu. Gitu kan udah tahu, udah bikin intisari kan, jadi udah tahu kira-kira. Nah tinggal fokus ke paragraf masing-masing, diperdalam lagi apa pengertiannya mengenai topik yang dibahas itu. Bacanya jangan sekali 2 kali, nggak cukup 3 kali 4 kali gitu. Wah udah ngerti kira-kira gitu ya, boleh juga ditulis tuh, ditulis poin-poinnya, dibikin jalur jadi kayak satu cerita gitu ya, intinya apa sih gitu. Baru habis itu coba translate. Nah setelah ditranslate jangan langsung dikirim ke aku, dibaca lagi, atau kamu boleh kasih ke temen dulu, ke temen yang ada waktu, liatin dong ini yang aneh yang mana sih gitu ya. Jadi hihihi, ayo hati-hati. Kelamaan kalau nggak langsung dikirim ya. Kalau at least kamu baca dulu lah, baca sekali lagi hasil translatean kamu sendiri ngerasa itu aneh nggak, kamu sendiri yang ngerasa ada yang aneh nggak dari tulisan kamu. Jangan dilihat bahasa Inggrisnya, langsung dilihat dari bahasa Indonesia yang udah kamu translate. Kalau sendirinya masih ngerasa yang ada yang aneh, itu berarti harus diperbaiki lagi. Long translate-nya aja udah mepet ini ya. Itu cari waktu. Yuk kita bahas yang punya Mbak Vivi nih sekarang. Tadi ini berapa? Semakin dibaca semakin bimbang. Kamu kayak kamu ini kayak sama sama pacar aja. Semakin dilihat pacarnya semakin bimbang gitu ya. Aduh, bukan itu bukan pengalaman pribadi saya, itu pengalaman pribadinya itu. Tadi siapa itu tadi yang bilang itu? Mbak Almaida itu katanya semakin dibaca semakin bimbang miss. Yeah. Semakin dirayu saya juga semakin bimbang miss. Bener nggak ya? Apakah dia? Makanya harus diteliti, dilihat lagi. Terus kalau kamu nggak teliti gitu ya, kamu boleh tuh ajak temen gitu ya. Bagus mbak ini, Mbak Lela tuh, Mbak Sunarsi, Mbak Vivi, tolong dong liatin yang ini udah oke belum ya gitu. Mbak Vivi tuh tes berapa? 8.
Temannya pada sibuk. Ya udahlah, nasib kalau kayak gitu. Oke, lanjut di paragraf 8. Industrial classification, klasifikasi industri, bagus. Ayo dilihat dulu kita bahasa Inggrisnya. As society or an industrial organization evolve, the basic need industries tend to become relatively less important. Oke, karena organisasi masyarakat dan industri berkembang, kebutuhan industri dasar menjadi relatif kurang penting. Oke. Bagus. Lanjut. Growth in this sectors simply tends to follow population growth. Pertumbuhan di sektor ini simply tends to follow population. Pertumbuhan di sektor ini hanya cenderung mengikuti pertumbuhan. Itu hanyanya mendingan dihapus aja Mbak Vivi. Pertumbuhan di sektor ini cenderung mengikuti pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan populasi penduduk. Karena di situ ada population ya. Populasi penduduk. Terdengar lebih masuk akal. Pertumbuhan di sektor ini cenderung mengikuti pertumbuhan populasi penduduk. Oke, lanjut. In the United States, continued agriculture efficiency has allowed steady increase in agricultural output despite a steadily decreasing labor input per capita. Di Amerika Serikat, efisiensi pertanian terus memungkinkan peningkatan yang stabil STABIL deh kayaknya Mbak Vivi. Di Amerika Serikat, efisiensi pertanian terus memungkinkan peningkatan yang stabil dalam hasil pertanian meskipun input tenaga kerja input itu kayaknya bisa diganti bahasa Indonesia nggak sih Mbak Vivi? Meskipun pemasukan no. Di Amerika Serikat, efisiensi pertanian terus memungkinkan peningkatan yang stabil dalam hasil pertanian meskipun a steadily decreasing labor input. Steadily decreasing labor input per capita. Input itu kalau bisa diganti apa ya Mbak Vivi anaknya ya? Steadily decreasing labor input, pemasukan, pendapatan. Meskipun pendapatan tenaga kerja terus berkurang per kapita. Ya, boleh. Itu bagus. Tahu ya maksudnya input apa ya? Pemasukan, pendapatan, gaji. Ya. Pemasukan yang cocok boleh. Tapi intinya tahu ya input itu tuh maksudnya gaji mereka gitu. Ups, ini tinggal 5 menit aku extend ya. Kita extend 5 menit lagi deh. Oke. Pemasukan. Sip. Meskipun pemasukan tenaga kerja terus berkurang per kapita. Good. Only about 3% of the labor force in the United States is engaged in agricultural production. Hanya sekitar 3% dari tenaga kerja di Amerika Serikat yang only about 3% of the labor force in the United States is engaged in agriculture. Hanya 3% dari tenaga kerja di Amerika yang itu berproduksi bisa diganti Mbak Vivi. Is engaged. Maksudnya engage apa? Ada yang tahu? Maksudnya Oke, ditulis aja secara gamblang. Hanya 3% dari tenaga kerja di Amerika Serikat yang bekerja
di dalam bidang pertanian. Yang bergerak boleh, atau kalau mau langsung gamblang ya bilang aja yang bekerja dalam bidang pertanian gitu. Itu akan lebih jelas lagi. Jadi hanya 3% dari tenaga kerja itu tuh yang kerjanya di bidang pertanian, yang lainnya di bidang yang lain gitu. Ngerti ya? Jadi satu input itu maksudnya pendapatan mereka, gaji mereka. Terus engage di situ maksudnya kan yang berhubungan gitu ya, yang atau yang berada di area pertanian. Tapi kan kita ngerti kalau misalnya kita pakai katanya, kata-katanya itu gitu ya, yang berhubungan, yang bersangkutan, yang berada di bidang pertanian. Tapi maksudnya kan yang bekerja gitu di bidang pertanian gitu. Kalau bisa dibuat lebih jelas akan lebih baik. Gitu ya Mbak Vivi ya, ini sudah cukup bagus, sudah cukup natural gitu. Sip. Oke. Untuk teman-teman yang lain kan yang belum sempat aku bahas di sini, semuanya nanti aku balikin lagi kok ke ininya, ke teman-teman di Facebook. Di Facebook ya, aku tadi masih belum selesai beberapa. Ditunggu aja, nanti dilihat. Nanti kalau seandainya emang mau direvisi, silahkan direvisi, bisa kasih ke aku lagi. Kalau emang bisa, kalau emang kalian revisi ya pasti aku tambahin nilainya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, terserah kalian ada waktu atau enggak gitu ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan mari silakan ditanyakan di sini. Cuman aku minta tolong, ini kan latihan ya gitu ya, latihan translate. Untuk translate yang berikutnya, mungkin teman-teman setelah udah ngerti terus udah coba translate, teman-teman baca lagi hasil translatannya. Hasil translatannya teman-teman itu sudah terdengar normal kah gitu ya. Kayak tadi kan beberapa tuh kayak masih ambigu gitu ya, maksudnya ini apa gitu ya. Nah, dilihatnya itu yang bahasa Indonesianya aja yang udah teman-teman udah translate gitu ya. Kalau teman-teman sendiri ngerasa itu masih aneh, coba ditranslate lagi, dicoba lagi, diasah lagi dari bahasa Indonesia itu jadi bahasa Indonesia yang baik. Kita coba ya, kita lihat ya minggu depan ya, hasil translatannya sudah membaik belum ya. Kadang sulit mencari kata yang sebenarnya. Yang penting teman-teman tahu artinya dulu gitu ya. Kayak tadi kayak di tempatnya Mbak Vivi ini ya, kayak misalnya engage. Nggak usah teman-teman tuh pentingin dibuka kamus engage sendiri kalau nggak ada yang namanya D. Iya, translate Indo ke Inggris. Tadam. Sun. Iya. Coba aku lihat dulu modul. Oh, minggu depan sudah modul 4 ya. Udah bahasa Inggris. Wow. Ya udah dicoba dulu, Mbak. Kita lihat minggu depan ya kalau begitu sudah masuk ke Indonesia Inggris. So far untuk Inggris ke Indonesia menurutku yang harus teman-teman improve tuh satu, pengertiannya akan artikel itu sendiri atau paragraf itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, setelah ditranslate dibaca lagi bahasa Indonesianya. Kalau masih berasa aneh tuh coba dipoles lagi biar terdengar lebih lembut tuh, lebih baik gitu. Mbak, aku nggak tahu, itu jangan dikasih perangko, Mbak. Nempel terus, Mbak. Kenapa ya? Atau Mbak coba simpennya di filenya yang MS Word di 97 2003 itu loh, yang 97 2003. Enggak ya. Oke. Pokoknya ini diingat aja kalau translate